Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Tegar Nasrullah, nomor MPM 24114017 dari Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah-sejarah pencaksilat. Yaitu yang pertama, saya mau menjelaskan mengenai prasejarah mengenai pencaksilat. Pada masa prasejarah, manusia hidup berdampingan dengan alam liar dan sering menghadapi ancaman hewan maupun kelompok lainnya. Dari sinilah muncul teori bahwasannya gerakan pencaksilat terinspirasi dari gerakan hewan maupun gerakan alam dan refleksi mempertahankan diri. Dan gerakan tersebut kemudian dikembangkan menjadi teknik bela diri tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai masa prasejarah, yaitu tentang pencaksilat. Nah, pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, pencaksilat ini mulai terorganisir dan berkembang lebih sistematis. Fungsinya pada saat itu tujuannya untuk melatih prajurit kerajaan, kemudian melindungi wilayah kekuasaan, dan yang ketiga yaitu menjadi bagian dari pendidikan bangsawan dan kesatriaan. Nah, di masa itulah pencaksilat sangat dibutuhkan karena di saat itu untuk menghadapi musuh-musuh, makanya di sini pencaksilat sangat dibutuhkan sekali. Nah, disitulah mulai terbentuk berbagai aliran silat dengan ciri khas daerah masing-masing. Nah, adapun dengan di masa penjajahan, yaitu pencaksilat menjadi alat perjuangan dan perlawanan rakyat. Pada zaman Belanda, pencaksilat adalah bekal untuk penjajah untuk melawan perlawanan Belanda. Dan yang kemudian latihan silat tersendiri sering dilakukan secara tersembunyi-sembunyi karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Nah, kenapa di sini dikatakan dilakukan secara bersembunyi-sembunyi? Karena silat tersebut berdampak besar bagi penjajah, berpengaruh bahwasanya silat tersebut bisa mengalahkan penjajah tersebut. Makanya di sini latihannya bersembunyi-sembunyi, dan nilai nasionalnya dan semangat perjuangannya sangat kuat dalam perkembangan silat pada masa ini. Kemudian di masa kemerdekaan pada tahun 1948, silat mulai dibina secara resmi, yaitu dengan nama IPSI, yang artinya Ikatan Pencaksilat Indonesia, dengan tujuan menyatukan berbagai aliran silat di Indonesia, membakukan peraturan pertandingan, dan kemudian mengembangkan pencaksilat sebagai olahraga nasional. Sejak saat itulah silat tidak hanya sebagai bela diri, namun juga menjadi cabang olahraga prestasi. Nah, yang terakhir yaitu di era modern atau di era internasional. Di era modern, pencaksilat sangat berkembang menjadi olahraga yang pertandingan secara internasional. Beberapa pencapaian penting di pertandingan di Asian Games masuk dalam cabang resmi Asian Games sejak tahun 2018, diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2019. Dan saat ini pencaksilat tidak hanya berkembang di Indonesia, namun juga di Eropa, Amerika, dan Asia sebagai olahraga seni bela diri tersebut. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harusnya lebih bangga karena pencaksilat, yaitu sejarah dari
Indonesia tersebut udah berkembang sampai sejauh ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.